lolos di modul dari ketahanan air. Ini yang diselenggarakan oleh Lemtek UI juga, dan kerjasama dengan beberapa vendor. Nggak sengaja saya mendaftar dan diterima di sana, sehingga pas kemarin Mbak Etika bilang, Pak ini mau ada temu pendidik, yuk kita buat acara kayak gitu. Saya sebenarnya menunggu Bu Etika, Bu apakah di sekalian halal bihalal kayak gitu. Ternyata masih ada acara juga, kesibukan juga. Akhirnya Syawal udah selesai, dan akhirnya minggu kemarin, wah kita buat online aja biar nanti yang mungkin, karena guru itu sekarang banyak aktivitasnya, jadi bukannya di sekolah ataupun di luar sekolah, padahal sebenarnya pengen belajar, tapi karena memang nggak bisa jadi Naruto yang berubah bayangan, sehingga ya udah buat daring aja, nanti pas waktu luang kan bisa di buat belajar kayak gitu. Jadi pas waktu luang nanti bisa di setel via YouTube kayak gitu kan bisa kayak gitu. Sebenarnya kemarin ini dari Bu Etika cerita praktik baik itu sebenarnya pengen dilakukan terus kayak gitu, biar nanti guru-guru bisa saling berbagi cerita dari kelas untuk pembelajarannya yang udah dilaksanakan, yang udah menarik kayak gitu. Mungkin ada permasalahan di kelas, terus dibuat mode pembelajaran yang baru, biar ternyata ada di kelas itu ada yang muridnya bandel, terus ada dibuat biar nanti bisa masalah itu bisa teratasi kayak gitu. Sebenarnya Bu Etika pengen itu. Walaupun memang guru-guru itu dari Pak Buki sendiri itu nggak ada guru PAUD atau guru SD ataupun guru apa kayak gitu. Karena guru itu sebenarnya kan mengajarkan pada murid-murid kayak gitu. Jadi di Belanda dulu di Belanda itu awalnya memang memecah-mecah itu supaya ada guru ini sehingga ada mungkin nanti juga ada guru swasta atau guru negeri ataupun guru sertifikasi, sehingga mungkin juga di sekolah juga mungkin ada kesenjangan kayak gitu ya. Jadi dari Pak Buki sendiri sih mengembalikan supaya guru kayak gitu. Jadi mungkin ada praktik baik yang bisa dibagikan. Nah, seperti yang di awal tadi udah diiklankan di awal, bisa disampaikan kayak gitu. Mungkin ada praktik baik, bisa langsung menghubungi dari KGB supaya bisa kita buat TPD ya, buat belajar bareng kayak gitu. Mungkin bisa via online ataupun via Zoom, Google Meet, ataupun mungkin kalau dibutuhkan secara blended bisa dibuat seperti ini, nanti bisa di Zoom ataupun di sini. Tapi ini yang kali ini nggak ada Zoom-nya sih, karena masih lebih persiapannya kayaknya juga lebih tepat seperti ini. Jadi bisa aja via Google Meet atau Zoom kayak gitu. Terus ya untuk hari ini karena kebagian, mungkin kemarin Bu Etika juga pengen ada cerita praktik baik kayak gitu, tapi kalau nggak ada yang nyontohi seperti apa kayak gitu, teman-teman juga belum kebayang kayak gitu, padahal sebenarnya manfaatnya juga bagus kayak gitu. Ini kemarin sebenarnya dari acara, dan saya sebenarnya juga masih belum bisa sih, masih belajar juga untuk buat praktik baik sendiri. Mungkin kalau ini nggak dipaksa sama acara juga masih belum bisa kayak gitu. Ya mungkin masih belajar juga. Mungkin teman-teman juga melihat ini nanti jangan dikoyoi ya, karena memang ya dari acara, terus acaranya juga mendadak, jadi kemarin sebisanya apa ya kira-kira kayak gitu, karena juga keterbatasan itu. Yang pertama, dari pelatihan kemarin di modul diseminasi TOT modul ketahanan air itu ada diminta buat masalah apa di daerah kalian kayak gitu. Karena dulu di mahasiswa saya ikut diskusi juga. Diskusinya itu tentang krisis air di Kudus ya gitu. Jadi
dari ITB itu menyebutkan tahun 2032 itu Kudus akan krisis air ya gitu. Jadi ini saya masih belum menemukan hasilnya, tapi udah ada di jurnal tentang yang membahas tentang ini. Cuma memang belum yang utama kayak gitu. Saya kemarin mengkontak untuk yang dari teman saya dari dulu yang meneliti, sekarang kayaknya di Universitas di Solo. Terus tapi beliau belum ketemu untuk, karena udah lama, tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Kudus itu krisis air. Tapi saya juga ikut diskusinya kayak gitu. Terus dari Komunitas Guru Belajar juga yang bekerja sama dengan Lemtek UI dan lain-lain itu, saya mengirimkan tentang masalah itu, ternyata saya lihat wah lolos dari 50 daerah. Pak Yuki, ya Pak, saya malah nggak lolos, saya kirimi modulnya dong. Hari ini beliau seharusnya hadir dari Semarang ke sini, tapi karena kemarin itu ada voting class dari sekolahnya, karena beliau kan istrinya daerahnya di sini, masih punya orang tua di sini, jadi setiap minggu itu bisa pulang. Tapi hari ini karena kemarin baru outing class, WA, Pak, ternyata aku Pak ikut ke Jogja, jadi nggak bisa juga. Ya nggak apa-apa Pak, nanti bisa via YouTube, saya bilang gitu. Ya langsung saya ngirim, akhirnya juga diterima. Terus setelah itu ada beberapa pelatihan tentang pembuatan rencana pembelajaran dan pembuatan untuk ya kira-kira apa ya untuk mensosialisasikan masalah yang kamu alami kayak gitu. Yang memang dari UI juga kan TOT-nya tentang modul ketahanan air kayak gitu. Next. Ya, ini yang kemarin udah saya ambil, yaitu temanya tentang ini. Ini udah ada di ISK News, juga udah ada di Tribun Jateng, juga udah ada tahun 2032 Kudus digerakkan krisis air bersih. Next. Ya, ini mungkin ada teman-teman yang masih membutuhkan juga modul air juga, yang mungkin untuk mensosialisasikan di sekolahnya. Itu juga ada juga kelas gratis dari sekolahmu juga yang udah include di sana. Next. Ya, ini yang pertama dari modul tadi saya aplikasikan di sekolah, di kelas saya. Saya kan guru baru juga, jadi karena saya nggak megang semuanya, saya masih mitra juga. Saya di kelas seni, jadi seni dan juga beberapa mapel lain saya masukkan di kelas seni ini sebenarnya, di sebelum materi yang sekarang. Kemarin itu masih agak luang, jadi bisa dimasukkan di pembelajaran. Jadi pertama saya menampilkan dari materi dari kelas di sekolahmu. Next. Ya, di sini kalau nanti di modul air tadi juga ada kelas gratis yang harusnya bisa dikerjakan oleh siswa juga bisa. Tapi karena terbatas waktu juga, kemarin saya buat klasikal kayak gitu. Jadi ini ada petualangan pahlawan cilik bijak air. Jadi pahlawan cilik bijak air kemarin udah saya sampaikan ke anak-anak, tapi saya pilih beberapa, ada yang ini juga ada krisis air, karena di sini ada krisis air itu nyata. Kan ada yang bilang juga, Pak Sidik kok ini masih hujan ataupun masih banjir dan masuk krisis air. Nggak tahu, ini kan ternyata di
di global juga itu udah mulai ada penelitian bahwa air bersih, air yang ingin kita yang bisa dikonsumsi ataupun yang dibuat mandi atau yang lain-lain ternyata memang masih menurun untuk selama mungkin beberapa tahun ini. Diteliti itu memang kalau yang di status saya juga itu dari Instagram juga saya udah bahas tentang ini. Menurut dari World Economic Forum juga, jika pola konsumsi air kita tidak berubah secara drastis pada tahun 2030 akan terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan air bersih sampai dengan 40%. Air bersih yang tersedia hanya akan mampu mencukupi 60%. Ini menurut juga dari data World Economic Forum juga. Jadi memang bukan walau ini kan masih kayak banjir dan lain-lain kayak gitu. Padahal memang di lain-lain juga sama. Juga menurut sekarang data juga krisis air itu udah nyata kayak gitu. Next. Jadi tadi yang pertama saya juga ini mengaplikasikan model project based learning juga. Project based learning itu tahapannya kan ada tadi ya. Yang pertama tadi kan find temukan, yang kedua itu imagine bayangkan. Terus nanti yang ketiga itu lakukan, terus yang terakhir adalah share atau bagikan. Yang imagine aja dulu. Ya. Yang imagine juga ini bayangkan, karena tadi udah saya kasih materi tentang krisis air dari kelas sekolahmu, terus yang kedua itu saya aplikasikan karena di kelas seni saya aplikasikan siswa itu membuat poster karena yang paling praktis. Padahal banyak sekali sih. Kemarin ada dari pelatihan itu dari mentornya itu Pak Daniel, dia malah dari sekretaris KGBN juga. Masih ya ada beberapa, tapi karena waktunya terbatas jadi apa ya yang mudah kayak gitu. Kelas 4. Terus ini siswa membayangkan karena tadi udah saya kasih masalah, ini di Kudus itu tahun 32 itu mau krisis air, apa kira-kira yang kamu mau lakukan kayak gitu. Ini anak-anak murid-murid pada buat rancangan untuk mewaspadai ini apa sih, dia membuat poster kayak gitu. Jadi ini masih sebagai draft, masih belum jadi masih saya kasih feedback dan lain-lain. Nah, ini udah mulai buat posternya, jadi udah mulai kelihatan ada segala bumi, ada hijau-hijau dan lain-lain. Ini udah mulai buat posternya. Dan ini udah mulai share atau bagikan karena kemarin juga ditambahkan materi tentang jurnalisme warga. Jadi di materi di UI juga itu menyampaikan Ibu Pia sendiri memberi informasi bahwa kalau bisa ditambahi materi tentang jurnalisme warga ya untuk anak-anak. Karena saya juga di kelas teknologi juga di sekolah, saya juga memberikan materi mengantar juga di awal pembelajaran. Kan anak-anak juga penting juga karena ternyata udah banyak yang mempunyai sosial media kayak gitu, walaupun masih belum punya akunnya sendiri, masih anonim seperti itu, tapi kan mereka udah jadi apa ya istilahnya, udah jadi warga sosmed kayak gitu. Ada yang mulai buat TikTok dan lain-lain, walaupun memang masih banyak yang belum, karena di sekolah saya masih
masih banyak membatasi gadget. Akhirnya saya ngasih materi tentang jurnalisme warga untuk anak-anak supaya mereka juga kalau mau ngeposting sesuatu, sekarang kan posting sesuatu itu jadi heboh. Ada posting, kalau baik sih malah hebohnya baik, tapi kalau memang kalau jelek itu kan juga dampaknya bukan hanya di dia tapi di orang lain. Next. Ya, ini tadi yang di modul yang bisa di-download itu isinya ada modul untuk kelas 1 atau 2 atau 3, 4 itu ada juga. Ataupun di materi jurnalisme warga juga ada. Kalau ada yang teman-teman mau menyampaikan di sekolahnya ataupun pengen membuat di kelasnya, boleh kayak gitu. Boleh diakses. Dan next. Oh ini saya tulis tadi belum. Ini hasilnya dari gambar ini bercerita dengan cara menghemat air, menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah bekas. juga salah satu hasil dari poster mereka, dan kan di langkah-langkah di project based learning itu ada share, dia menyampaikan hasilnya kayak gitu, menyampaikan hasil dari posternya. Saya suruh membuat video supaya mereka bisa mengungkapkan apa sih yang dibuat itu apa, terus ya yang bisa mengungkapkan hasilnya lah kayak gitu supaya lebih mengena. Next. Ini juga. Ya, ini sebenarnya nanti juga ada bisa dikirim di web counseling, sebenarnya juga bisa bertemu dengan atau bergabung dengan lainnya di ini udah ada yang dari sekolah lain yang udah bergabung, jadi nanti bisa dimasukkan di sini. Kemungkinan nanti juga ada dari counseling atau dari UI juga akan mengambil 100 terbaik atau berapa terbaik, kemarin saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman mau ikut juga bisa, sekaligus mungkin kalau sendirian mungkin kan nanti ada malas dan lain-lain. Ini juga masih ada counseling itu masih ada untuk yang mau ikut di modul ini, dan nanti bisa diupload di sini di web counseling. Tapi ini yang upload siswa kayaknya. Kalau guru mau mendaftarkan dulu itu harus lewat yang sudah daftar duluan. Jadi kemarin karena saya ikut TOT, jadi saya juga udah didaftarkan. Jadi kalau mau daftar bisa hubungi yang kayak seperti saya ataupun yang lain yang udah mengikuti TOT. Kalau teman-teman nanti mengikuti ini, jadi nanti bisa juga mengikutkan dari yang lain. Jadi karena ada referralnya kayaknya, ada link tersendiri. Kalau di sini itu yang upload siswa kayak. Next. Ya, mungkin itu saja dari saya untuk materi cerita praktik baik. Kalau dari saya sendiri, karena ini bukan dari saya sendiri ya, jadi gimana ya, karena paksaan. Jadi kemarin juga dari ya mungkin bisa buat seperti ini. Awalnya kayaknya dilihat mudah ya kayak gitu. Jadi mungkin
Atau pas bisa nggak ya buat cerita praktik baik kayak gitu. Oh ternyata kalau pas ada event kayak gitu ternyata kayak bisa ya kayak gitu. Mungkin teman-teman juga sebenarnya buat cerita praktik baik itu nggak begitu susah kayak gitu. Mungkin teman-teman juga bisa buat mulai dari masalah yang ada ataupun yang mungkin jadi keresahan teman-teman kayak gitu. Jadi nanti bisa di